Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Entah masih berapa lama lagi Dajjal akan muncul, namun yang pasti semakin dekat dan hanya Allah yang tahu waktu pastinya. Yang perlu kita ketahui adalah mengilmui tentang Dajjal dan cara membentengi diri dari fitnahnya. Kemunculan Dajjal akan menjadi pertanda kiamat sudah sangat dekat. Dia menjadi fitnah terbesar dalam sejarah kehidupan manusia, sehingga setiap nabi yang diutus oleh Allah selalu mengingatkan umatnya tentang fitnah tipu daya Dajjal. Hal ini disampaikan dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah diutus seorang nabi, melainkan dia mengingatkan kaumnya tentang si buta sebelah, sang pendusta. Ketahuilah Dajjal itu buta sebelah dan Tuhan kalian tidak buta sebelah. Di antara dua matanya tertulis, kafir." Hadis riwayat Bukhari nomor 7131. Lalu fitnah dan tipu daya apa saja yang disebarkan Dajjal kepada manusia di akhir zaman? Simak penjelasan lengkapnya dalam video ini, dan jangan lupa subscribe, like, serta komen channel ini, agar mendapatkan informasi pembahasan materi terbaru dari kami. Dajjal menyebarkan fitnah dengan kekuatan tipu dayanya untuk menyesatkan manusia, hingga jatuh dalam genggamannya. Mereka yang tertipu dengan fitnahnya akan menjadi pengikut Dajjal. Ada berbagai fitnah dan tipu daya Dajjal di akhir zaman, diantaranya yaitu 1. Kecepatan mengelilingi penjuru bumi. Diceritakan dalam hadis mengenai kecepatan Dajjal mengelilingi seluruh penjuru muka bumi, kecuali Makkah dan Madinah. Yaitu hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada suatu negeri pun yang tidak akan dimasuki Dajjal, kecuali Makkah dan Madinah, karena tidak ada satu pintu masuk pun dari pintu-pintu gerbangnya, kecuali ada para malaikat yang berbaris menjaganya. Kemudian Madinah akan berguncang sebanyak 3 kali, sehingga Allah mengeluarkan orang-orang kafir dan munafik daripadanya." Hadis riwayat Bukhari nomor 1881 dan Muslim nomor 2943. 2. Fitnah dengan surga dan neraka. Fitnah yang dibuat Dajjal dengan menggunakan tipu dayanya, yaitu menyesatkan manusia dengan sungai kenikmatan berupa air yang sebenarnya adalah api neraka, sementara sungai yang berupa api bergejolak sebenarnya adalah air yang dingin. Dalam hadis pun dijelaskan lebih terperinci, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh aku tahu apa yang ada bersama Dajjal, bersamanya ada 2 sungai yang mengalir. Salah satunya secara kasat mata berupa air putih dan yang lainnya secara kasat mata berupa api yang bergejolak. Bila ada yang menjumpainya, hendaklah mendatangi surga yang ia lihat berupa api dan hendaklah menutup mata, kemudian hendaklah menundukkan kepala lalu meminumnya karena sesungguhnya itu adalah air dingin." Hadis riwayat Muslim nomor 2943. 3. Meminta tolong pada setan. Kelak di akhir zaman, setan-setan akan berjalan di bagian depan Dajjal, yang menyebarkan fitnahnya di berbagai negeri dan kota yang dimasuki Dajjal. Kebodohan dan kurangnya keimanan akan dapat menyebabkan manusia terperosok dalam tipu daya Dajjal dan setan. Hal ini disampaikan dalam hadis, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Di antara fitnah Dajjal adalah, ia akan berkata kepada seorang Arab, 'Pikirkanlah olehmu, sekiranya aku dapat membangkitkan ayah dan ibumu yang telah mati, apakah kamu akan bersaksi bahwa aku adalah Rabbmu?' Laki-laki Arab tersebut menjawab, 'Ya.' Kemudian muncullah setan yang menjelma di hadapannya dalam bentuk ayah dan ibunya, maka keduanya berkata, 'Wahai anakku, ikutilah ia, sesungguhnya dia adalah Rabbmu.'" Sunan Ibnu Majah dalam kitab Al-Fitan, Bab Fitnatut Dajjal wa Khuruju, Isa bin Maryam wa Khuruju, Yajuj dan Majuj jilid 2 halaman 1359 hingga 1363. 4. Benda mati dan hewan patuh akan perintah Dajjal. Kekuatan tipu daya lainnya adalah, Dajjal dapat menurunkan hujan, mengeluarkan tanaman-tanaman, bahkan hewan-hewan pun patuh terhadap perintah Dajjal. Hal ini disebutkan dalam hadis, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ia mendatangi kaum dan menyeru mereka, mereka menerimanya. Ia memerintahkan langit agar menurunkan hujan, lalu langit menurunkan hujan. Ia memerintahkan bumi agar mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, lalu bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Lalu binatang ternak mereka pergi dengan punuk yang panjang, lambung yang lebar dan kantong susu yang berisi,
lalu kehancuran datang, lalu ia berkata padanya, keluarkan harta simpananmu. Lalu harta simpanannya mengikutinya seperti lebah-lebah jantan. Hadis riwayat Muslim nomor 2937. Bagi orang-orang yang tidak beriman akan terjerat tipu daya Dajjal yang memiliki kehebatan luar biasa tersebut. 5. Dajjal membunuh seorang pemuda mukmin. Senjata paling utama dalam menghadapi segala bentuk fitnah Dajjal pada akhir zaman kelak, adalah penguasaan ilmu agama diiringi dengan iman yang kuat. Terbukti, ada seorang pemuda mukmin yang merupakan seorang penuntut ilmu agama, dia tetap beriman kepada Allah, walaupun Dajjal membunuhnya dengan cara yang keji. Hal ini disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal muncul lalu seseorang dari kalangan kaum mukminin menuju ke arahnya, lalu bala tentara Dajjal yang bersenjata menemuinya, mereka bertanya, kau mau kemana? Mukmin itu menjawab, hendak ke orang yang muncul itu. Mereka bertanya, apa kau tidak beriman ada Tuhan kami? Mukmin itu menjawab, Rabb kami tidaklah sama. Mereka berkata, bunuh dia. Lalu mereka saling berkata satu sama lain, bukankah Tuhan kita melarang kalian membunuh seorang pun selain dia? Mereka membawanya menuju Dajjal. Saat orang mukmin melihatnya, ia berkata, wahai sekalian manusia, inilah Dajjal yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Dajjal memerintahkan agar dibelah. Ia berkata, ambil dan belahlah dia. Punggung dan perutnya dipenuhi pukulan lalu Dajjal bertanya, apa kau tidak beriman padaku? Mukmin itu menjawab, kau adalah Al-Masih pendusta. Lalu Dajjal memerintahkannya digergaji dari ujung kepala hingga pertengahan antara kedua kaki. Setelah itu Dajjal berjalan di antara dua potongan tubuh itu lalu berkata, berdirilah. Tubuh itu pun berdiri. Selanjutnya Dajjal bertanya padanya, apa kau beriman padaku? Ia menjawab, aku semakin mengetahuimu. Setelah itu Dajjal berkata, wahai sekalian manusia, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dilakukan seperti ini setelahku. Lalu Dajjal mengambilnya untuk disembelih, kemudian antara leher dan tulang selangkanya diberi tembaga, tapi Dajjal tidak mampu membunuhnya. Kemudian kedua tangan dan kaki orang itu diambil lalu dilemparkan, orang-orang mengiranya dilemparkan ke neraka, tapi sesungguhnya ia dilemparkan ke surga. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia adalah manusia yang kesaksiannya paling agung di sisi Rabb seluruh alam. Hadis riwayat Muslim nomor 2938. Demikianlah berbagai fitnah dan tipu daya Dajjal pada akhir zaman, yang mungkin saja sudah ada tanda-tanda fitnah tersebut. Oleh karena itu, untuk melindungi kita dari Dajjal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita agar menghafalkan 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis dari Abu Darda, radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim nomor 809. Semoga Allah memberi kita taufik untuk bersegera dalam kebaikan dan terus menjaga agama kita. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.